Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi an'amana ni'matal imani wal islam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyikal karim sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala ta'ala wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Alhamdulillah, mendalam rasa syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Senantiasa kita sehat walafiat, sehingga pagi hari ini kita sudah mengawali ibadah kita. Dan selanjutnya insya Allah sebentar kita akan lanjutkan dengan kerja profesi masing-masing. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, dalam resume Asmaul Husna itu disimpulkan bahwa Allah Maha Pengasih dan Penyayang kepada hambanya. Dan Allah Maha Kaya dari alam raya ini. Oleh karena Allah Maha Pengasih dan tidak butuh sesuatu, maka apapun yang disyariatkan kepada hambanya, itu harus difahami bahwa ini tidak lain karena Allah menyayangi dan ingin memuliakan sang hamba. Kalau dari sini kita berangkat, maka syariat atau amalan-amalan yang kita fahami dari syariat agama itu akan mendorong kita berbuat sungguh-sungguh, karena kita meyakini itu bukan sekedar perintah biasa, tapi itu manfaatnya akan kembali memuliakan sang hamba yang meluangkan waktu ikhlas mengamalkannya. Mukadimah ini pemirsa sekalian terkait dengan tema kita, keutamaan sholat sunat rawatib dalam ibadah sholat kita sehari semalam. Jadi 17 rakaat sehari semalam itu fardu atau wajib, modal maksudnya. Tapi Allah informasikan lewat hadis Nabi SAW bahwa ada sholat sunnah yang mengikutinya. Syariat menyebutnya dengan sholat sunat rawatib. Sholat sunat rawatib ini itu ada qabliyah, lalu ada ba'diyah. Qabliyah dan ba'diyah ini itu dibagi lagi hukumnya sesuai petunjuk dari Nabi SAW, baik amalannya langsung maupun lisannya Nabi. Jadi itu di situ dasarnya bahwa sholat sunat rawatib ini mengikuti sholat 5 waktu. Ada 2 tingkatannya. Yang pertama sudah kita fahami, dia bernama sunnah muakkad. Apa itu muakkad? Dari kata akkada yu'akkidu ta'kidan, menguatkan. Hampir wajib. Dan pahalanya luar biasa. Itu kalau yang muakkad. Selebihnya itu disebut ghairu muakkad. Salat sunat biasa, tapi mulia.
Nah, mungkin ada yang bertanya, yang mana itu Ustaz? Jadi 5 kali kita sholat sehari semalam itu diikuti oleh sholat sunnah, namanya rawatib. Mana dalilnya? Dalilnya dari Nabi SAW adalah baina kulli adzanaini, antara dua azan. Jadi azan itu yang kita pakai toa, pakai speaker keluar menyampaikan ke seluruh jamaah untuk siap-siap sholat, itu azan. Kemudian pada saat mau didirikan sholat wajib, itu azan, tapi lebih sering kita istilahkan dengan iqamah, bahwa pada saat sudah berdiri. Baina kulli adzanaini, di antara dua azan ada semua sholatnya. Ini dalil umum. Insya Allah kita akan lihat dalil khususnya sebentar. Jadi sholat sunnat rawatib yang kita klasifikasikan menjadi muakkad dan ghairu muakkad itu, sebelum zuhur ada minimal 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Ini masih umumnya, ini rawatibnya dulu saya sebut ini, sebentar muakkadnya yang 12 itu, supaya jelas. Ba'da zuhurnya juga minimal 2 rakaat, bisa 4 rakaat. Kemudian asar itu 2 rakaat di depannya, tidak disunnahkan di belakangnya. Kemudian maghrib itu berdasarkan dalil umum tadi, bahwa setiap 2 azan ada salatnya. Maka sebelum maghrib juga orang bisa salat sunnah sebelum qamah. Karena memang ada hadis Nabi, sallu qablal maghribi liman sya'ah. Dirikanlah salat sebelum iqamah maghrib bagi yang mau, yang melihat kemuliaannya. Jadi ada dalilnya. Kemudian 2 rakaat ba'da maghrib. Kemudian Aisyah 2 rakaat di depannya, 2 rakaat di belakangnya. Kemudian kalau subuh 2 rakaat minimal. Saya katakan minimal karena ada yang lebih. Qabliyahnya dan tidak ada ba'diyahnya. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi untuk termin ini kita sudah faham bahwa ada sejumlah salat sunnat rawatib yang jumlahnya banyak, tapi kita akan masuk kepada yang muakkad yang jumlahnya 12 rakaat. Mana itu? Setelah kita jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi sekali lagi motivasi agama menyampaikan ke kita ada salat yang mengikut kepada salat 5 waktu yang fardu itu sesungguhnya untuk memuliakan kita dan menyehatkan bagi yang rindu dan senang mengamalkannya. Itu tadi yang rawatibnya. Saya tambah sekarang dalilnya tentang yang muakkad itu. Diriwayatkan oleh Muslim dari Ummu Habibah tentang 12 rakaat sesuai tema kita pagi hari ini, bahwa an Ummi Habibah radhiyallahu anha qalat, Ummu Habibah berkata, sami'tun Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man shallat natai asyara rak'atan, barang siapa yang salat sunat 12 rakaat fi yaumin wa lailatin, dalam sehari semalam. Jadi kalau yang wajib itu kan sudah mafhum 17 rakaat.
ditambahi dengan 12 rakaat yang mengikut kepada salat fardu tadi, apa balasannya? Bunyalahu bihinna baitan fil jannah, baitun fil jannah. Dia akan diganjar pahala oleh Allah sebuah kemuliaan, jaminan satu bangunan di surga. Kita istilahkan rumah, yang membayangkan rumah itu bagi yang tinggal di perumahan. Bagi yang tinggal di gedung, di apartemen, departemen yang dia bayangkan, Allah lebih mampu menyiapkan yang lebih baik daripada itu. Caranya, lakukan 2 sholat muakkad itu. Pemirsa sekalian, yang mana yang masuk muakkad ini? Saya langsung bacakan hadisnya saja. Karena ibadah itu, perbedaan-perbedaannya tadi yang muakkad dengan yang ghairu muakkad ditentukan oleh Nabi SAW lewat hadisnya, lewat sabdanya. Nah, saya baca salah satu hadisnya bahwa Hafiz ala 4 raka'atin, pelihara, kalau bahasa kita ya yang mau mendisiplinkan diri, jangan ketinggalan 4 raka'atin, 4 rakaat qabla zuhri, sebelum zuhur, wa 4 ba'daha, dan 4 setelahnya. Apa balasannya? Haramallahu alan nar, Allah menjauhkan, menjamin jauh dari api neraka. Jaminan seperti ini pemirsa sekalian, pada saat kita mau jeda dari kesibukan dunia ini, kita meraih kesuksesan dunia, mengharapkan balasan di akhirat kelak, kita akan peduli ini. Memang sedikit tidak mudah, 4 rakaat sebelum, 4 rakaat setelahnya. Tidak mudah, bayangkan 12 rakaat dalam satu waktu. Tapi bagi orang yang mengharapkan pahala akhirat, dia akan lakukan seperti sabda Nabi ini. Hafidh, pelihara. Nah, pemirsa sekalian, karena kita menyebut 4 rakaat sebelumnya, bahkan juga 4 rakaat setelahnya, bagaimana caranya? Apakah dilakukan langsung 4 rakaat, 1 salam? Maka begini, ada fikih secara umum bahwa afdalnya salat sunat itu, afdalnya nih, dan sudah berlaku umum, dilakukan 2 rakaat, 2 rakaat. Artinya 2 rakaat salam. Masih longgar waktu, salam. Mana yang mulia langsung sekaligus? Tetap mulia 2 rakaat. Mana komparasinya? Pada saat Ramadan itu 8 rakaat. Ada yang 23 rakaat, yang 20 rakaat. Dilakukan mayoritas 2 rakaat, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam, 2 rakaat, salam. Agak jarang yang melakukan langsung 4 rakaat. Boleh enggak langsung 4 rakaat? Tidak ada fikih, tidak ada dalil khusus yang menegaskan bahwa tidak terhitung sebagai salat qabliyah atau ba'diyah kalau langsung dilakukan 4 rakaat. Tidak ada. Artinya secara umum boleh. Tapi lihat kondisinya. Secara teknis hari ini pemirsa sekalian, enaknya kalau yang 2 rakaat kita ambilkan di setiap masjid itu ada timer. Kalau tinggal 3 menit baru qomat, jangan paksakan 4 rakaat. Yang bagus adalah 2 rakaat bisa salam. Kenapa? Longgar. Karena kalau dipaksakan 4 rakaat, ini teknis ya, teknisnya ini. Tapi ini fikih. Maka kita pada akhirnya akan sangat buru-buru. Mana ada salat 4 rakaat di bawah 4 menit. Pasti bacaannya tidak terasa.
Nah, pemirsa sekalian kaum muslimin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di muqaddimah tadi saya bacakan ayat wa'bud rabbaka. Lakukanlah ibadah-ibadahmu itu, walaupun ayat ini secara umum bukan hanya salat, tapi termasuk di dalamnya salat, sembah Tuhanmu. Salat itu perbaiki, rasakan. Setiap gerakannya nikmati. Hatta semoga kamu dapatkan ya'tiyaka al-yaqin, keyakinan merasa, ya Allah, saya sudah amalkan ini dengan sangat baik. Tumakninanya saya rasakan. Bacaan-bacaannya saya resapi betul. Takbirnya saya rasakan, tidak ada yang maha besar selain Allah. Buktinya saya tinggalkan ini kerjaan di ruangan untuk mengabdi kepadamu, ya Allah. Kalau buru-buru, tidak akan terasa demikian. Harus kita tambahkan pemirsa sekalian. Ada rukun salat pada setiap satu salat. Itu berulang, harus dia mengikut setiap gerakan. Apa itu? Tumakninah. Iktidal, ada tumakninahnya, ketenangan. Bahagiakan di situ. Ruku ada, sehingga agama mensyariatkan baca puji-pujian kepada Allah Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, bahkan 3 kali. Padahal pemirsa sekalian kaum muslimin yang berbahagia, bukan 3 kalinya yang menjadi sangat penting, tapi tenangnya kita bisa mengingat Allah. Tapi untuk mengingat Allah, baku kontak kalbu dengan lisan kita. Itu sujudnya ada tumakninahnya. Duduk di antara 2 sujud ada tumakninahnya. Maka rukun salat yang kita hitung itu, yang terbanyak berulangnya adalah tumakninah. Dia harus ada pada setiap gerakan salat. Bahkan Syafi'iyah atau Imam Syafi'i mewajibkan, menjadikan tumakninah itu sebagai rukun. Intinya dari sini. Kita lanjutkan setelah jeda sejenak. Pemirsa sekalian kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengangkat tentang salat sunat rawatib itu sebenarnya mau memuliakan penghambaan kita kepada Allah. Oleh karenanya harus memang disiapkan. Bukan sekedar hitung jumlahnya. Waktunya kita siapkan seperti yang saya gambarkan tadi. Harus terhitung betul. Maka pada saat melaksanakannya pun juga itu tetap harus dengan cara sholat yang terbaik. Jangan kita menganggap bahwa ini kan sholat sunat. Jauh lebih cepat daripada sholat wajibnya. Memang ia sunat, tapi tetap harus terpenuhi rukun-rukun sholat biasa. Apa itu? Niatnya harus jelas. Bagi yang melafazkan itu harus juga jelas. Jangan ragu-ragu. Jangan hanya bilang, saya sengaja sholat sebelum zuhur. Jangan. Niatkanlah, saya sengaja sholat sunat qabliyal zuhur 2 rakaat karena Allah. Bagi yang mau melafazkan seperti ini. Usolli sunnat az-zuhri raka'ataini lillahi ta'ala. Ada orang yang tidak mensunnahkan lafaznya karena intinya itu niat dalam hati. Tapi ada imam yang menganjurkan baca lafaznya. Karena kalau ibadah kepada Allah itu tidak dengan bacaan-bacaan lain selain yang nuansa Arab.
baik ayatnya, Fatihahnya maupun surahnya, maka melafalkan secara Arab itu juga mendekatkan kepada kekhusyuan. Jadi jangan pertengkarkan, jangan bid'ahkan yang melafalkan. Ayo ngerti juga dong. Kalau dia lafalkan itu sebenarnya ada pelajarannya. Saya kok kalau baca Fatihah itu langsung ngerti anunya. Kenapa? Alhamdulillahnya terasa. Takbirnya juga Allahu Akbar. Bahwa niat yang kita bahasa Indonesia kan itu masuk ke hati otomatis. Ini juga saya sentil ya. Kodong, jangan bid'ahkan yang melafalkan. Bahwa wajibnya itu di hati, iya. Tapi mengantar ke hati itu ada orang yang anak pesantren. Mudah dia masuk ke hatinya kalau dia lafal niatnya ada. Jadi tetap lengkap. Usolli sunnata zuhri qabliyatan, bisa ditambahkan begitu. Raka'ataini lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Doa iftitah baca enggak? Tetap baca. Al-Fatihahnya kan wajib pada setiap sholat. Apakah baca juga surah-surah? Iya, tetap baca. Tapi mudahnya pemirsa sekalian, yang dianjurkan itu dalam sholat sunat, apalagi kalau mau berjamaah, zuhur misalnya, atau maghrib misalnya kita di masjid, itu baca surah-surah yang paling mudah dan paling sederhana dan paling difaham maknanya. Jadi jangan gengsi kalau kita dikategorikan trikul, bahkan bukan trikul, 4 kul. Qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahadnya, qul a'udzu birabbil falaknya, qul a'udzu birabbin nasnya. Memang dalam salat-salat sunnah yang tersederhana dan paling bisa konsentrasi orang kalau terbatas kemampuannya konsentrasi, tidak bisa di atas 6 menit, 3 menit atau minimal 2 menit. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Dan itu yang paling sesuai sunnah. Jangan tidak baca ayat. Orang kita bilang pangupuk, jangan. Nah pemirsa sekalian, saya harus tegaskan karena kita tadi menyampaikan qabliyah itu salat sunat rawatib itu ada yang 12 rakaat yang disabdakan oleh Nabi, barang siapa yang salat sunat 12 rakaat sehari semalam, salat sunat rawatib tadi yang dia dimuakkad, mana itu? Nah ini saya sebut. Yang qabliyah itu muakkad adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudahnya. Berapa Mi? 6 rakaat. Kemudian 2 rakaat sebelum asar, sudah 8. Kemudian 2 rakaat sebelum Aisyah dan 2 rakaat sebelum subuh. Selebihnya yakni 2 rakaat sebelum maghrib dan 2 rakaat setelah 2 rakaat sebelum maghrib serta 2 rakaat setelah Isya itu masuk rawatib umum. Jadi pemirsa sekalian, agama menyebutkan demikian. Sejumlah rakaat yang mengikuti salat-salat wajib itu dikategorikan lagi ada yang muakkad agar kita menjaganya sungguh-sungguh, dan cara menjaganya minimal 2 poin. Siapkan waktu. Kalau dia qabliyah, ada orang di tempat sholat itu sebelum iqamah, disiapkan benar waktu, orang akan dijaga oleh Allah kemudahannya kalau ada di sini. Dan sholat sunnat yang dianjurkan kepada kita itu sangat diharapkan bacaan-bacaannya bisa kita resapi. Kalau Allah mensyariatkan demikian pemirsa sekalian, qabliyah dan ba'diyah, selain dalil-dalil yang sudah saya sebutkan tadi, Allah haramkan baginya neraka kalau dia jaga 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur, dan salat sunat yang lainnya dijamin surga oleh Allah.
juga termasuk memudahkan rezekinya. Hafidhu ala sholawati, jagalah salat-salatmu itu. Nahnu narzuquka, Allah berfirman pada ayat lain, kami yang memberimu rezeki. Jadi perintah salat itu, dirikan salat. Nahnu narzuquka, kami yang memberimu rezeki. Apa kaitannya? Karena seringkali manusia merasa diambil waktunya begitu mendengarkan azan. Wah, kurangi lagi waktu ini. Maka Allah katakan, pada saat kamu melakukan sholat, meninggalkan sedikit waktumu untuk bekerja sesuai profesi dan hobimu itu, tapi kamu sholat, Allah tetap memudahkan rezekimu, sekaligus menjaga rezekimu itu dari hal-hal yang harus dibiayai, padahal tidak penting. Allah akan memberikan keteduhan, ketenangan seperti itu bagi yang menjaga salat sunat rawatibnya. Semoga insya Allah kita mendapat hidayah dari Allah untuk memudahkan gemar menunaikan salat-salat sunat rawatib ini, sehingga kita ada inspirasi, ketenangan, dan kebahagiaan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari insya Allah. Sekian dan demikian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.